Anak muda tidak boleh dimanja, apalagi disiapkan karpet merah. Namun jangan pula biarkan mereka tumbuh dan berimajinasi tanpa arah. Perlu bimbingan, nasihat, dan pengalaman dari para pemimpin, para senior, dan generasi pendahulunya. Bukan dilecehkan, dibungkam, apalagi dimatikan jalannya. Generasi muda justru harus dituntun, sekaligus ditempa, dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat, menjadi game changer, history maker, menjadi motor penggerak kemajuan bangsa di masa depan. Jadi kalau misalnya kita memiliki keistimewaan dari mulai akses finansial, akses pendidikan, dan bahkan akses kepartaian, kita harus mau mengakui hal tersebut. Jangan sampai kita kemudian mau mengelak dan menyamakan kerja keras kita sama dengan orang-orang yang memulainya betul-betul dari nol, susah keluar misalnya dari kemiskinan turun-temurun, tidak pernah disediakan akses-akses tersebut, gitu. Dan menyamakan kerja keras kita itu yang tidak boleh, apalagi dengan menceramahi atau memberikan nasihat-nasihat dari posisi yang penuh keistimewaan. Ya, ini kita harus letakkan dulu pada konteksnya ini, karena sepertinya ini keluar dari konteks ya. Pertama, yang perlu kami sampaikan bahwa Mas Ahaye itu menyampaikan pidato kebangsaan tepatnya dengan judul itu daya tahan dan daya saing bangsa gitu menuju Indonesia Emas 2045. Jadi di situ beliau memaparkan bagaimana situasi dan memotret situasi di Indonesia saat ini di tengah ketegangan global termasuk masalah pandemi. Kita butuh yang namanya daya tahan. Nah, di sini kita perlu kebersamaan, kita perlu persatuan di sini ya. Nah, kemudian kita juga butuh ke depannya untuk menuju Indonesia Emas setelah kita bisa survive dari masalah pandemi dan ekonomi saat ini ya. Kita kan di sini perlu sama-sama nih kebersamaan, karena kami pun misalnya di luar pemerintahan kami juga mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat misalnya ya, yang tepat dan membantu masyarakat yang sedang kesusahan saat pandemi. Kami juga turun langsung dengan melakukan berbagai kegiatan termasuk Gerakan Nasional Peduli. Kalau dalam pandangan saya, poin saya di sini adalah soal posisi keistimewaan dan sebenarnya narasi yang sifatnya masih tataran motivasi. Saya ini nggak ada masalah apa-apa ya sama Mas Ahaye, tapi poin saya lagi-lagi di sini soal keistimewaan atau privilege yang dimiliki oleh Mas Ahaye. Pertama misalnya ya, posisi keistimewaan Mas Ahaye jelas dari sisi ini. Secara finansial misalnya, Mas Ahaye itu memiliki keistimewaan. Nih, secara pendidikan dan kepartaian, Mas Ahaye memiliki orang tua yang membukakan akses. Saya tidak menyatakan bahwa Pak SBY memberikan Partai Demokrat begitu saja kepada Mas Ahaye, tidak. Mungkin Mas Ahaye bekerja keras, Mas Ahaye punya prestasi, iya pasti saya percaya kalau itu. Tapi bahwa Pak SBY sejak awal membuka lebar posisi partai itu untuk Mas Ahaye, sejak muda memberikan akses mendidik beliau, itu tentu benar, pasti nggak bisa disangkal. Kalau yang dianggap karena dulu bapaknya adalah ketua umum partai, kemudian berikutnya adalah anaknya, kalau hanya dilihat seperti itu, tidak dilihat secara utuh ya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan, wah itu kalau gitu dinasti politik. Tapi tidak apa-apa, saya selalu terbuka dengan tudingan-tudingan semacam itu. Yang penting lebih baik saya bisa membuktikan. Bandingkan dengan anak-anak muda di akar rumput, yang kerja kerasnya sama seperti Mas Ahaye, pintar juga dan lain sebagainya, tapi apakah mungkin dengan kerja keras yang sama dengan Mas Ahaye, dia akan mencapai posisi yang sama dengan Mas Ahaye? Ini sangat disayangkan gitu. Maksudnya Mbak Samar ini kan juga, ini kami senang ya sebagai sesama politisi muda ya kan, juga muda dan berani gitu. Tapi sangat disayangkan mengambil kesimpulan terlalu dini gitu dengan hanya mencopot atau mencomot sekelumit saja dari pemikiran bernas yang disampaikan oleh Mas Ahaye dan pidato kebangsaan itu. Tentu saya sekarang gini Mas, kita ini semua politisi pasti punya privilege. Tinggal tingkatan privilege-nya setinggi apa. Mas Ahaye termasuk yang menurut saya memiliki privilege yang baik, yang tinggi gitu. Jadi makanya saya katakan orang dalam posisi penuh keistimewaan seperti itu jangan menceramai anak-anak muda yang dari kecilnya harus part time, harus bantu kerja orang tuanya sekolah, sehingga apapun yang dia lakukan itu tidak akan mencapai titik yang sama dengan Mas Ahaye. Kita bicara kesempatan apa yang dikatakan. Jadi lebih baik dibanding bicara soal bungkam, dimanja, bimbingan senior yang sifatnya juga menurut saya terlalu patronizing, lebih baik kita buka menjadi sebuah kebijakan yang lebih jelas. Apa nih solusi kebijakan konkret kita? Justru karena Mas Ahaye politisi muda, saya mengharapkan jawaban-jawaban atau ya pidato-pidato yang lebih konkret lah. Jadi Mas Ahaye ini bukan begitu saja datang dan kemudian jadi ketua umum. Ada proses yang dilaluinya yang tidak mudah. Kita tahu pada saat Pilkada Jakarta, beliau kemudian mengalami kegagalan. Dan banyak kemudian yang bilang, habis nih, selesai Mas Ahaye. Tapi kemudian beliau bangkit gitu loh. Nah di sini apa yang berbeda? Ada faktor keistimewaan, faktor privilege. Jadi kalau misalnya politik kita, diskursus politik kita hanya soal ceramah, jangan karpet merah, ayo dibimbing, ayo yang bertahan dan lain sebagainya, ya kita hanya akan sampai
diskursus di tataran motivasi, tidak menyentuh persoalan sistemik anak-anak muda. Dalam pidato kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta anak muda tidak diberi karpet merah. Pidato Agus Harimurti Yudhoyono dibalas politikus muda Samara Amani. Soal anak muda jangan diberi karpet merah, disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono saat menyampaikan pidato kebangsaan di acara CSIS. Agus Harimurti Yudhoyono mulanya menjabarkan apa yang dibutuhkan anak muda. Yang dibutuhkan oleh generasi muda adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa muda adalah kekuatan dalam pemikiran dan perbuatan. Muda adalah keberanian untuk melakukan perubahan, juga lompatan, kata Agus Harimurti Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut muda juga berarti tidak ragu untuk keluar dari zona nyaman, beradaptasi, bekerja keras menghadapi disrupsi, dan menjawab tantangan zaman. Muda, katanya, berarti pantang menyerah dan tidak takut gagal karena dalam setiap kegagalan ada pelajaran untuk bangkit dan peluang menang. Barulah Agus Harimurti Yudhoyono berbicara soal karpet merah. Anak muda tidak boleh dimanja, apalagi disiapkan karpet merah. Namun jangan pula biarkan mereka tumbuh dan berimajinasi tanpa arah, ujar Agus Harimurti Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut anak muda perlu bimbingan, nasihat dan pengalaman dari para pemimpin, para senior, dan generasi pendahulunya. Bukan dilecehkan, dibungkam, apalagi dimatikan jalannya. Generasi muda justru harus dituntun, sekaligus ditempa, dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat, menjadi game changer, history maker, menjadi motor penggerak kemajuan bangsa di masa depan. Samara Amani menanggapi pidato Agus Harimurti Yudhoyono soal anak muda jangan diberi karpet merah. Samara menyindir soal privilege atau keistimewaan seseorang. Sudah waktunya orang yang punya privilege mengakui kalau mereka itu punya privilege dibanding mengelak dan bicara ada-ada. Normalis admitting your privilege, kata Samara. Samara menyebut banyak anak muda yang tak paham karpet merah. Mereka ini biasanya sudah berjuang dari kecil, banyak anak muda gak tahu apa itu karpet merah karena sejak kecil harus sekolah sambil part-time bantu ortu kerja, kata dia. Politikus muda Samara Amani menyindir soal privilege atau keistimewaan seseorang terkait pidato Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal anak muda jangan diberi karpet merah. Demokrat menepis sindiran Samara dengan memamerkan capaian Agus Harimurti Yudhoyono. Tidak ada istilah privilege dalam kamus Partai Demokrat. Sejak awal berdiri, partai ini tumbuh berkembang dengan visi berjuang bersama rakyat dan dibingkai dalam ideologi yang menyeimbangkan nilai-nilai nasionalis dan religius, kata Kepala Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Herzaki mengatakan Agus Harimurti Yudhoyono pernah mendapatkan penghargaan saat lulus dari Akmil. Agus Harimurti Yudhoyono, kata Herzaki, menjabat pimpinan tertinggi Demokrat pun melalui sejumlah perjuangan. Begitu juga dengan Agus Harimurti Yudhoyono, baik sebagai individu maupun sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sebagai individu, Agus Harimurti Yudhoyono ditempa mentalitasnya, nasionalismenya, dan semangat juangnya di TNI, ujar Herzaki. Jangan salah, Agus Harimurti Yudhoyono pernah menerima Adi Makayasa, penghargaan untuk lulusan terbaik Akademi Militer TNI Angkatan Darat tahun 2000, dan yang menyematkannya kala itu Presiden RI kelima, Megawati Soekarno Putri. Apakah itu merupakan privilege atau buah dari usahanya? Kalau itu dianggap privilege, sama saja artinya melecehkan institusi TNI dan Presiden yang menyematkannya. Herzaki menceritakan, sebelum menjadi ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono berjuang dengan visinya. Hal itu diawali dengan terjun langsung dalam gelanggang politik, lalu berkeliling Indonesia mendongkrak suara partai yang ditaksir hanya di bawah 5% oleh berbagai lembaga survei, namun kemudian terbukti memberikan dampak elektoral kepada Partai Demokrat di pemilu 2019. Jika hari ini Agus Harimurti Yudhoyono dipilih secara aklamasi sebagai ketua umum, itu juga bukan privilege. Ini buah yang dia petik dari perjuangannya, mendongkrak elektoral Partai Demokrat di pemilu 2019 dan keyakinan bersama segenap kader di Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Toh, proses kongres dilaksanakan terbuka dan diikuti para pemilik suara sah di Partai Demokrat. Selain itu, Herzaki menyampaikan bahwa meningkatnya elektabilitas Partai Demokrat sejak dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono bukan karena privilege.
Kemampuan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin para politisi lintas generasi untuk saling berkolaborasi dan fokus penanganan pandemi ini dinilai membuat Demokrat semakin banyak dilirik masyarakat. Beda cerita kalau diramal dapat suara 4,3% dan nyatanya cuma tercapai 1,8%, tetapi tetap ngoyo menawarkan 44 kader yang dianggap layak jadi menteri. Itu namanya anak muda manja. Sudahlah gagal berprestasi, tapi masih minta privilege dan digelarkan karpet merah istana.